Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indrawati, CGP dari SMA 4 Bangkalan. Saya akan menanggapi tentang intisari pemikiran KHD tentang pendidikan. Yang pertama, ada dua hal pemikiran tentang pendidikan yang dikemukakan oleh KHD, yaitu pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Hal ini menurut saya benih-benih kebudayaan dapat kita tanamkan pada pendidikan awal yang diperoleh anak, yaitu yang kita sebut dengan keluarga. Keluarga merupakan tempat pertama kali kita menanamkan benih-benih kebudayaan, merupakan fondasi yang membentuk peradaban bangsa. Sebagai seorang pendidik, kita tidak hanya mencetak anak untuk sukses memiliki jabatan pekerjaan yang baik, tetapi juga mencetak budaya bangsa yang luhur. Yang kedua, intisari filsafat dari KHD yaitu adalah perubahan. Kebudayaan dan pendidikan harus dinamis, tidak boleh statis. Perubahan tersebut harus berkelanjutan seiring dengan kemajuan zaman. Sebagai pendidik, kita harus melihat beberapa hal seperti kodrat anak, kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat alam, masing-masing anak memiliki kondisi lingkungan yang berbeda, kondisi keluarga yang berbeda, kondisi lingkungan masyarakat yang berbeda, sehingga masing-masing anak tidak bisa kita samaratakan bahwa anak tersebut harus memiliki budaya atau budi luhur yang sama dengan anak yang lain, karena kondisi keluarga mereka berbeda, lingkungan mereka juga berbeda. Kemudian yang kedua yaitu kodrat zaman. Zaman anak kita pada waktu sebelum ada kemajuan IT dan setelah ada kemajuan IT berbeda. Pada saat belum ada kemajuan IT, sangat sulit untuk memperoleh informasi-informasi yang ada, sehingga budaya luhur yang dimiliki oleh anak tidak tercemar, belum tercemar oleh informasi-informasi negatif yang ada. Sedangkan pada zaman abad 21 ini, di mana kemajuan teknologi sudah mudah diakses oleh anak-anak dari berbagai usia, sehingga budaya luhur mereka yang ditanamkan dari keluarga sudah mulai terkikis. Ini adalah tugas kita sebagai pendidik supaya menjaga budaya luhur anak-anak kita supaya tidak tercemar oleh kondisi lingkungan yang ada. Proses pembelajaran yang sudah saya lakukan menurut pemikiran KHD yaitu dalam pengumpulan tugas. Pada saat mengumpulkan tugas, anak-anak itu tidak serentak mengumpulkan tugas sesuai dengan waktunya yang telah ditentukan. Misalkan ada yang terlambat dalam pengumpulan tugas. Dalam pengumpulan tugas ini, anak-anak yang terlambat saya panggil satu persatu untuk menanyakan sebab apa yang menjadi penyebab mereka terlambat mengumpulkan tugas. Kemudian mereka bercerita tentang kesulitan ataupun tentang hal-hal yang membuat pengumpulan tugas tersebut terlambat. Ada yang tidak memiliki paketan atau kota, ada yang tidak mengerti, ada yang juga anak-anak tadi sibuk bekerja di rumah membantu orang tuanya. Dengan berbagai alasan ini, kita harus memahami kondisi siswa, memahami keadaan siswa, di mana yang telah dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro yaitu kodrat alam. Jadi semua anak, masing-masing anak tidak memiliki kondisi keluarga yang berbeda, memiliki kondisi alam yang berbeda, lingkungan yang berbeda, sehingga dalam pengumpulan tugas mereka tidak sama. Ada yang terlambat, ada yang rajin, dan sebagainya. Sebagai seorang pendidik, saya memahami, saya memaklumi hal ini. Kemudian saya memberikan batasan waktu lagi, memberikan waktu lagi bagi mereka yang benar-benar tidak bisa melakukan tugasnya karena beberapa hal tersebut. Demikian yang saya ceritakan tentang pemikiran proses pembelajaran KHD yang telah saya lakukan. Apa yang harus kita lakukan agar pembelajaran
berdasarkan pemikiran KHD dapat terwujud. Yang pertama, pemikiran KHD yang menyatakan bahwa pendidikan adalah tempat persemaian budaya-budaya. Agar terwujud, kita dapat menanamkan benih-benih yang memiliki budaya yang luhur, budi pekerti yang luhur. Pertama, kita harus menyiapkan kondisi yang ada di sekolah senyaman mungkin sehingga siswa tadi dalam belajar ataupun dalam menanamkan kebudayaan tersebut dapat diterima dengan baik oleh siswa tersebut. Keadaan ini tentunya banyak faktor, baik faktor fisik maupun faktor non fisik. Yang kedua, yaitu kita harus menghargai kondisi anak seperti apa dalam menerima pembelajaran sehingga masing-masing kita bisa melakukan pendekatan terhadap anak tersebut. Kemudian yang kedua, pemikiran KHD yaitu pendidikan merupakan proses yang berkelanjutan, dinamis dan tidak statis. Di sini memang pendidikan tidak mengenal usia dan sebagainya. Pendidikan selalu berproses. Ya, tapi di sini pendidikan yang berproses itu juga harus memperhatikan kemajuan zaman yang telah ada seperti zaman sekarang ini, yaitu zaman abad 21, sehingga harus memikirkan hal-hal yang mudah mempengaruhi anak, sehingga anak tersebut harus kita bimbing supaya tidak terkikis budaya yang ada di dalam diri anak yang sudah kita tanamkan sejak dini. Konsep pemikiran KHD yang sudah saya tanamkan pada anak antara lain yaitu penanaman benih-benih budaya pada anak seperti jujur, disiplin, kemudian tepat waktu, kemudian pergaulan, adab pergaulan kepada guru, kepada teman, itu sudah saya tanamkan kepada anak.